Cortex dikorupsi apa enggak sih? Kalian bingung pakai Cortex sampai sekarang? Masih 3 bulan nggak ada perbedaannya. Kalian masih sengsara pakai Cortex sampai sekarang? Masih ngehambat operasional kantor kalian? Tenang, kalian nggak sendiri. Banyak temennya. Hari ini coba kita bedah ya jeruan Cortex ya teman-teman. Sekedar referensi ya teman-teman. Pak Pramono Anung baru aja pecat Direktur IT Bank DKI. Gara-gara pas lebaran kemarin, bahkan sampai sekarang aplikasinya bermasalah. Sampai sekarang nggak bisa transfer. Bahkan dia juga lapor ke Bareskrim masalah kasus ini. Karena menurut dia udah terlalu keterlaluan dan pasti ada orang dalam yang bermain. Nah, masyarakat sekarang juga tanya dong, tindakannya apa nih buat Cortex, aplikasi yang buatnya 1,3 triliun lebih sampai sekarang udah 3 bulan masih error aja. Gue coba mau langsung to the point aja lah ya di video ini ya. Udahlah, stop lah markup anggaran aplikasi, teknologi, pengadaan itu yang berhubungan dengan IT itu udah di stop aja lah. Gue sebel banget, itu yang ngebuat negara kita nggak maju-maju teman-teman. Pesen gue satu, stop please jadiin IT itu lahan basah. Kalau kita masih begitu, nggak akan maju teknologi di Indonesia ini. Dan please kedepannya buatlah sistem yang transparan, yang jelas masalah pengadaan IT, masalah pembuatan IT ini budgetnya jelas, hasilnya pun jelas tujuannya. Emang dikira kita anak IT nggak ngerti jeruannya Cortex apaan? Kita nggak bisa bedah, kita nggak bisa analisa, kita kan bisa banget. Makanya di video ini gue mau coba ya bedah sedikit-dikit aja. Kira-kira apa sih jeruan Cortex itu, kenapa masih error sampai sekarang. Tapi sebelum mulai teman-teman boleh dong klik subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue ini berkembang dan gue bisa buat video begini terus. Teman-teman, sebelum gue bahas jeruan Cortex, jadi awal mulanya kenapa kita bisa tahu itu ada tweet dari Mas Angga Fauzan ya. Gue mau thank you ya sama dia. Nah, dia tuh nge-screenshot errornya Cortex pas awal-awal rilis dan error itu ngebuka semua tag yang dipakai. Gue juga mau thank you sama akun Twitter Putu Purema yang udah juga ngejabarin apa yang dipakai yang pertama kali dia. Kemudian tweet dari Mas Papan Berjalan yang bantu ngeamplifikasi apa aja yang dipakai Cortex. Oke, coba sekarang kita lihat ya. Oke teman-teman, error dari Mas Angga Fauzan ini ngasih tahu kita kalau ada beberapa log yang harus kita perhatiin nih sebagai anak IT ya. Yang pertama, ada tulisan Tibero Data Access. Nah, kalau udah kemungkinan data access kayak gini nih, ini biasanya database teman-teman. Dan kita search aja di Google, Tibero itu apa? Kita search ya, Tibero. Tibero adalah sistem manajemen database DBMS komersial yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, berarti ketahuan kan database-nya dia pakai Tibero, teman-teman. Kita buka lagi website Tibero, Timex Tibero, representing Korean DBMS. Oke, ini make sense banget. Kenapa? Karena Korean. Yang menang vendornya Cortex itu juga perusahaan Korea. Namanya LG Qualisoft. Jadi wajar aja dia pakai produk Korea. Cuman pertanyaan gua, ini database apa? Dan berapa banyak orang yang udah pakai Tibero ini? Gua nggak mendiskreditkan kemampuan Tibero atau lain sebagainya. Cuman yang gua pertanyakan adalah ke pemerintah Indonesia, kenapa nggak pakai Oracle yang udah sering kita pakai dan udah terbukti jalan? Atau kenapa kita nggak pakai database open source macam Postgre dan lain sebagainya? Dan kita hire orang yang skillnya bener-bener bagus buat ngetun database tersebut. Itu pasti banyak banget. Dan kita juga iseng-iseng anak-anak IT ngelihat berapa sih harganya Tibero ya sebenarnya. Buat referensi, kita bisa lihat harga Tibero itu di AWS atau AWS teman-teman. Jadi AWS itu jual juga license Tibero untuk Enterprise Edition yang pastinya dipakai untuk Cortex. Tapi ingat, ini hanya referensi ya. Kita hanya cari referensi harga Tibero di AWS. Gue udah cari untuk Tibero yang 1 tahun kontrak dengan spesifikasi M5 24X large, 24X large itu 96 core dan 384 GB RAM. Harusnya cukup buat kebutuhan Indonesia. Menurut gue cukup ya. Teman-teman yang jago IT bisa komen lagi. Harganya itu 95.000 USD per tahun atau 1,7 miliar, which is itu mahal. Oke. Tapi kalau dibandingkan Oracle jauh lebih mahal. Nah, apa nih? Gara-gara apa nih? Dengan budget yang 1,3 triliun, kenapa memilih database yang jauh lebih murah? Apakah murah tentu bagus? Kan belum tentu. Atau kenapa kita nggak go open source sekalian? Oke, itu baru database-nya teman-teman. Tapi hal yang lebih mengejutkannya akan gue bahas habis ini. Selanjutnya, ada error juga yang menunjukkan namanya We Do IT Cats. Nah, teman-teman IT juga penasaran di internet dan dicarilah dan ketemulah apa sih We Do IT Cats itu? We Do IT Cats. Nah, ternyata We Do IT adalah teman-teman sebuah software house dari Austria teman-teman, dari luar negeri ya nih. Kita lihat dulu ya, We Do IT established 2007 adalah software house dari Austria teman-teman. Nah, apa sih yang Cats itu? Ternyata setelah dicari, Cats itu adalah custom and taxation system. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau Cortex ini mengambil
sistem yang udah jadi kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan pajak Indonesia. Pertanyaan gua, kenapa nggak buat dari nol? Dengan rakyat yang sebanyak ini, bahkan World Bank bilang kalau PPN kita itu salah satu yang paling rumit, bahkan yang paling rumit di dunia. Kenapa nggak buat dari scratch, kita gambar sesuai kebutuhan orang Indonesia sendiri? Kenapa harus ngambil sistem atau framework pajak dari software house di antah berantah sana Austria, terus dipakai di Indonesia? Dengan budget anggaran 1,3 triliun, itu questionable banget. Bang, salah kali lu bang. Nih buktinya ya, gue buka websitenya We Do IT, kita ke bawah, kliennya ada Indonesia. Tapi kalau kalian perhatiin teman-teman klien yang lain, negaranya itu nggak sebesar rakyatnya di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia, kalau kita search di Google, ada 281 juta. Dia ngebuatin pajak buat negara-negara yang penduduknya berapa sih paling? Beda banget scalability-nya, dia mampu apa enggak masalahnya. Terus kalau kita buka detail dari CATS ini, ya bener, CATS ini apa? CATS itu Custom and Taxation System, sistem pajak yang udah ready to use, complete e-taxation software solution, core system and taxpayer portal. Tuh, CATS provides a ready-to-use system for tax and administration 3.0, featuring two main components, a customizable integration layer, and a real-time advanced analytic risk management system. Tuh, CATS Taxation Core System. Tuh, Core Taxation, Core Tax tuh. Jangan-jangan namanya juga ngambil dari sini. Sekarang kita bahas teman-teman, akibatnya apa? Akibatnya yang Core Tax yang kita lihat sekarang ini. Kenapa errornya bertubi-tubi dan nggak cepet dibenerin? Karena untuk memperbaiki error, mereka pasti rely ke We Do IT di Austria ini. Karena dia itu software yang udah jadi. Jika ada error atau custom, dia harus rely untuk benerin, itu kan kode orang. Kita harus tanya mereka dulu, nunggu mereka fixing, baru balik lagi. Ini tuh bukan software yang dibuat dari nol. Kalau dibuat dari nol pakai open source gampang, banyak komunitas. Kita yang desain sendiri, itu code kita sendiri bisa dibenerin cepet. Dan yang kemudian kedua, penggunaan database Tibero ini, apakah sudah teruji scalability-nya? Dipakai di Indonesia yang jumlah orangnya 281 juta orang ini, dan semuanya netizen bacot semua. Netizen kita galak-galak semua, dan banyak orang pasti yang gue yakin udah coba pentest ke sistemnya Cortex tersebut. Nah ini kan patut dipertanyakan teman-teman. Jadi penggunaan vendor-vendor yang menurut gue ya agak suspicious ini kenapa dilakukan dengan sistem yang 1,3 triliun harganya. Kesimpulannya, gue kecewa banget sama pilihan tech stack yang dipakai sama Cortex. Kenapa kecewa banget? Karena dengan budget segitu harusnya bisa lebih proper engineeringnya dan tidak harus bergantung sama sistem yang dibuat jadi sama vendor negara lain. Gue yakin dalam hati gue dan dalam realita lapangan sehari-hari, banyak programmer kita yang jago-jago malah lari ke luar negeri buat sistem di luar negeri bagus. Ada yang ke Jepang, ada yang kerja di Silicon Valley, ada yang malah riset ke China. Kenapa kita nggak manfaatin source bangsa kita sendiri nih yang jago-jago dan kita bisa buat itu dari nol? Kasih bisnis proses yang jelas dan dibuat custom sesuai dengan permintaan kebutuhan teks Indonesia. Dan kalau pasti ada error, itu akan lebih manageable karena sistemnya kita sendiri yang buat. Dengan budget segitu, bayangin berapa programmer kita yang susah cari pekerjaan bisa dapat pekerjaan gara-gara kerja di Cortex. Di dunia yang udah dikuasain AI ini, negara kita bikin website aja yang becus. Jadi gue berharap banget kepada semuanya agar masalah Cortex ini cepat diusut tuntas. Dan ketika kedepannya akan ada buat software yang besar banget, bahkan kita sedang woro-woro GovTech kayaknya ya, please lah libatkan bangsa sendiri. Bolehlah pakai konsultan di luar negeri yang gue kira juga nggak guna kayaknya. Kita buat sendiri, kita buat standarnya sendiri yang bagus dengan budget yang transparan, tidak di markup, tidak dimain-mainin, pengadaannya jelas. Pasti negara kita jadi negara maju dalam bidang teknologi. Ya itu aja ya teman-teman, ngomel-ngomel gue. Sorry kalau gue kebanyakan ngomelnya, tapi ya gimana? Demi bangsa Indonesia yang lebih baik, jangan lupa subscribe sama aktifin lonceng teman-teman di channel gue agar bisa lebih maju lagi. Gue harap ini segera selesai. Maju terus teknologi Indonesia.